Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revanza dengan NIM 2023 42088. Jadi di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas dari mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu, yang dimana saya akan mengerjakan P-chart, NP-chart, C-chart, dan U-chart. Baik, jadi yang pertama kita akan mengerjakan P-chart terlebih dahulu, yang dimana P-chart ini datanya saya sudah mendapatkan dari rekomendasi buku. Nah, jadi yang pertama saya akan mengerjakan P-chart terlebih dahulu. Untuk mencari proporsi, kita akan menggunakan rumus ini, yang dimana rumus itu adalah C4 dibagi B4. Jadi C4 ini adalah dari sini, dan yang B4 ini adalah number of item inspected ini. Nah, jika sudah, kalian seret ke bawah hinggalah mendapat hasilnya seperti ini. Nah, lalu untuk UCL ini rumusnya seperti ini: B30 ditambah 3, terus dikasih rumus SQRT ini, terus buka kurung BQ B30, terus dikasih ini bintang kan, tutup 1 B30 dibagi B4. Nah, dolar ini kita dapatkan kita dapatkan dengan mengunci agar dia tidak berubah-ubah. Setelah kalian masukin rumus ini, nanti kita akan seret dia ke bawah seperti ini, lalu keluarlah hasilnya seperti ini. Untuk B30 ini didapatkan dari P-chart ini ya. Lalu B4 itu didapatkan dari sini. Lalu berikutnya, untuk mencari LCL itu rumusnya sama ya, cuman dia dikurang saja bedanya. Nah, jika sudah, kita bisa menyeretnya ke bawah hingga keluarlah hasilnya seperti ini. Nah, lalu untuk peta kendali P-chart 8.2 ini seperti ini ya. Nah, jadi ini ada analisis, yang dimana itu adalah analisis dari peta kendali chart 8.2 ini, yaitu proses yang dimonitor oleh peta kendali P-chart 8.2 tidak stabil atau tidak terkendali secara statistik. Nah, jika sudah kita mengerjakan ini, saya akan menunjukkan salah satu Minitab. Nah, untuk Minitab ini hasilnya seperti ini. Yang dimana pertama kalian bisa masukin datanya terlebih dahulu, lalu yang kedua kalian bisa ke start. Nah, jika kalian sudah ke start, kalian bisa ke control chart, lalu pilih
ini ya. Atribut charts. Nah, kalian ke pchart, lalu continue saja. Nah, ini tadi sudah saya masukkan ya. Jika sudah, kalian bisa oke. Nah, maka keluarlah hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita kembali ke Excel. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke NP chart. Jadi NP chart ini sama, saya dapatkan dari buku yang direkomendasikan. Jadi yang pertama kita akan mengerjakan proporsi dulu. Nah, proporsi ini sama ya, dia rumusnya dibagi. Nah, tapi di sini kan E6 dibagi D6. Jadi E6 itu adalah number of non-confirming items dari sini, dan D6 itu adalah number of item inspected sini. Jadi dibagi dia. Jika sudah, kalian bisa seret ke bawah, lalu dilepas, dan muncullah hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mengerjakan CL. Rumusnya sama ya teman-teman, cuman di sini dikasih dikunci, maksudnya dikunci FN F4 agar dia tidak berubah. Jika sudah, kalian bisa seretnya ke bawah, lalu kalian lepas. Nah, untuk UCL ini rumusnya itu G6 ditambah buka kurung 3 dikasih bintang sini kan D28. Nah, D28 itu dari akar. Jadi kalian bisa mengunci agar tidak berubah-ubah. Oh ya, untuk G6 ini kan dari CL ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa seret dia ke bawah, lalu dilepas, dan muncullah hasilnya seperti ini. Untuk UCL juga sama, tapi bedanya dia dikurang saja. Nah, jika kalian sudah masukkan rumusnya seperti ini, kalian bisa seret dia ke bawah dan dilepas. Nah, jadi di sini jika sudah, ada yang namanya peta kendali NP chart. Ini adalah hasil yang kita dapatkan dari sini, dari proposal CL, UCL, dan LCL. Jika sudah, inilah hasil analisisnya. Nah, hasil analisisnya seperti ini. Pada peta kendali NP chart terlihat data tidak terdistribusi normal, banyak data melewati batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, sehingga perlu pengambilan ulang data agar lebih normal. Umumnya peta kendali NP itu datanya konstan. Lalu di sini ada C-chart. Saya akan menunjukkan salah satunya ya teman-teman. Jadi di sini C-chart ini sama seperti tadi. Saya mendapat data ini direkomendasikan dari sebuah buku. Untuk pertama saya akan mengerjakan C-bar. Nah, C-bar ini rumusnya adalah D30 dibagi B30. Jadi D30 itu dapat dari sini ya teman-teman, dari hasil non-confirmed. Terus yang
B30 itu dari sampel. Jika sudah, kalian sama seperti tadi ya, bisa seret ke dia ke bawah, keluarlah hasilnya seperti ini. Lalu sama juga dengan UCL. UCL rumusnya E5 ditambah 3 dikali SQRT ya. Terus buka kurung E5. Lalu jika sudah, kalian bisa tarik dia ke bawah. Terus muncul hasilnya seperti ini. Lalu berikutnya kita akan mengerjakan LCL. LCL ini rumusnya seperti ini. Sama ya, cuman dia beda di sini. Kalau yang tadi di UCL itu ditambah, yang ini dikurang. Oke, jika sudah, kalian bisa seret seperti biasa. Lalu keluarlah hasilnya seperti itu. Dan di sini ada peta kendali C chart. Nah, di sini itu kesimpulannya adalah karena batas pada data sesuai dengan yang diinginkan, di mana tidak adanya data keluar unit kontrol batas kontrol atas maupun bawah, yaitu kendali atas dipilih sebesar 24, bawah sebesar 4 ya. Lalu ini adalah U-chart, yang dimana sama seperti tadi, datanya diambil dari buku. Dari sini kita akan mengerjakan yang U. Jadi rumusnya seperti ini, 225 dibagi E25, tapi dikunci agar tidak berubah. D25 itu didapatkan dari sini ya. Dan E25 itu didapatkan dari sini teman-teman, sebelahnya. Jadi dia dibagi. Lakukan seperti tadi, diseret dan keluarlah hasilnya seperti ini. Kita lanjut ke UCL. Rumusnya F5 ditambah 3 dikali SQRT, buka kurung F5 dibagi 2. Lalu jika sudah, kalian seret seperti ini, lalu dilepas. Nah, untuk UCL sama ya, cuman dia dikurang. Nah, jika sudah, kalian bisa tarik ya seperti biasa, lalu dilepas, maka keluarlah hasilnya seperti ini. Dan ini adalah grafiknya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.